Halo guys, gue Cekot dari Kota Game. Ngomongin laptop gaming, spek kencang yang terlintas di kepala itu udah pasti harga ya. Soalnya buat bisa mainin game-game terbaru yang semakin hari semakin berat dengan grafis yang cakep tentunya, laptop butuh jeroan yang harus kuat juga. Nah, laptop dengan spesifikasi yang kayak gini biasanya punya harga yang lumayan ya. Tapi ada nih brand lokal yang berani ngasih harga lebih terjangkau buat laptop gaming, tapi spesifikasi tetap kencang. Ini dia, Axio Pongo 750. Laptop gaming yang dibekali dengan prosesor Intel Core i7 13620H dan tentunya udah pakai RTX 4050. Udah gitu, RAM-nya juga udah 16GB DDR4, dual channel yang udah upgradable. Dan ada dua slot M.2. Tapi yang paling menarik adalah dengan semua kelebihan-kelebihan tadi, laptop ini dibanderol dengan harga cuma 13 jutaan aja. Berani banget kan? Penasaran sama laptop yang satu ini? Tonton terus videonya. Spesifikasi lengkapnya bisa kamu lihat di tabel yang berikut ini. Pada box pembeliannya, kita bakal mendapatkan satu unit laptopnya, terus ada adapter charger 180 watt, satu DVD buat install driver, baut dan thermal pad buat yang mau tambah SSD, buku manual, dan juga kartu garansi. Laptop ini punya desain yang simple, tapi masih punya kesan gamingnya. Di bagian pinggirnya dibikin ngotak, bukan rounded, yang ngasih kesan tegas. Desain bagian belakang cukup simple, dengan hanya ada satu logo Pongo berwarna merah. Bodinya terbuat dari polikarbonat berwarna hitam yang cukup kokoh. Ukuran keseluruhan laptop ini 15,6 inci, panjang dan lebarnya itu 359,5 x 238 mm, dan tebalnya itu 22,7 mm. Lalu beratnya ini 1,9 kg. Terus buat layarnya ini udah pakai panel IPS 15,6 inci, resolusi 1920 x 1080p dengan refresh rate 144 Hz. Lalu untuk kecerahannya ini bisa mencapai 254 nits. Refresh rate yang tinggi ini udah cocok banget buat main game kompetitif kayak Valorant, karena refresh rate yang tinggi bikin respon kita dalam game bisa lebih cepat. Lalu kita ke webcamnya nih. Laptop ini udah dibekali dengan webcam 720p 30 fps. Ini udah cukup banget buat kebutuhan kasual kayak Zoom meeting, video call, dan juga live streaming tentunya. Lalu buat audionya, laptop ini udah dibekali sama dua buah speaker kiri dan kanan yang posisinya ada di bagian bawah, jadi menghadap ke bawah gitu. Kita juga bisa atur settingan dan profil audionya lewat aplikasi Sound Blaster. Kualitas suaranya cukup jernih, cuman bassnya agak kurang sedikit terdengar ya, tapi masih enak lah buat didengar, buat denger musik, buat nonton film, itu masih enak. Keyboard di laptop ini ukurannya full size dengan ukuran keynya yang mungkin terasa agak sedikit sempit ya. Jadi mungkin butuh waktu buat penyesuaian. Terus ada backlit yang warnanya bisa diatur lewat aplikasi Control Center. Tombolnya ini cukup nyaman waktu dipakai bahkan dalam waktu yang lama. Ya cuman tadi pesannya ya butuh sedikit penyesuaian aja. Lalu buat tombol powernya itu dedicated. Jadi kepisah dari tombol yang lainnya. Jadi nggak akan ada itu yang salah-salah pencet gitu kan. Posisinya ada di kanan atas persis di atas numpad. Buat touchpadnya ini cukup luas. Jadi cukup nyaman ya buat geser-geser kursor, posisinya juga agak sedikit ke kiri, nggak di tengah gitu. Nah, sekarang ke bagian portnya. Pada bagian kanan laptop ada satu slot micro SD, satu USB Type-C 3,2 Gen 2, dan port LAN RJ45. Lalu pada sisi kiri ada satu jack audio combo 3,5 mm, satu jack mikrofon, lalu satu USB Type-A 2.0, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, dan Kensington lock. Terakhir nih di bagian belakang juga ada portnya, yaitu satu USB Type-C 3,2 Gen 2 dan satu slot HDMI, satu port mini DisplayPort, dan port power input. Lalu buat konektivitasnya nih, laptop ini udah pakai Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2 wireless card. Udah pasti ya kecepatannya nggak perlu diragukan lagi, karena udah pakai Wi-Fi 6, buat main game online udah pasti stabil, nggak akan ada nge-lag-nya lagi. Ngomongin laptop gaming nih, kurang lengkap rasanya kalau laptop yang punya spesifikasi kencang tapi nggak digandingin sama software pendukung. Laptop Pongo 750 ini tentu punya software pendukung yang disebut Control Center. Di sini kita bisa atur profil performance biar bisa sesuai kebutuhan. Misal nih, mode power saving biar baterainya lebih awet, atau mode performance biar laptop ini bisa lebih optimal waktu lagi main game. Selain itu, di aplikasi ini kita juga bisa atur warna dari backlit keyboard, atur makro keyboard dan mouse, serta atur profil mode pengecasan baterai. Kita bisa setting laptop buat ngisi daya full sampai 100% atau di limit sampai 80% agar baterai life lebih panjang walau laptop dicolok terus-terusan. Kan sering kan para gamer yang lebih pilih laptopnya buat dicolok terus-terusan daripada dicabut pasang gitu. Lalu buat baterainya nih, laptop ini udah dibekali dengan baterai 54 Wh serta dengan charger 180 Watt. Ini ngecasnya udah cepet banget ya. Baterai ini juga awet banget buat penggunaan seperti ngetik, nonton video, dan main game. Apalagi dengan fitur aplikasi Control Center yang tadi, bikin kita bisa charger terus-terusan tanpa takut baterainya rusak.
Sekarang kita bakal tes performa laptop ini. Laptop yang kami review ini pakai prosesor Intel Core i7 13620H, full core 16 thread, TDP-nya 45 Watt dengan boost clock up to 4,9 GHz. Buat grafiknya ada dua, yaitu Integrated Graphic Intel Ultra HD dan Dedicated Graphic NVIDIA GeForce RTX 4050, laptop GPU 6GB VRAM, GDDR6. Lalu buat RAM-nya 16GB SODIMM DDR4 dual channel 3200 MHz yang bisa di-upgrade sampai dengan 64GB. Terakhir buat storage yaitu 512 PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD. Di sini kita juga disediain satu slot SSD M.2 PCIe Gen 3. Jadi kalau mau nambah storage nggak perlu ganti, tinggal pasang aja. Pertama kita bakal benchmark storage-nya. Hasilnya sequential read speed-nya ada di angka 7084 MB per second dan sequential write speed mencapai 4750 MB per second. Ini udah pasti kenceng banget, buat loading game pasti satset. Buat benchmark sintetis, kita bakal pakai PC Mark 10, 3D Mark, Cinebench R23, Geekbench 6 di mode performance. Hasilnya bisa kamu lihat di tabel berikut. Seperti yang bisa kita lihat di tabel, laptop ini punya performa yang gak main-main. Skor PC Mark 10-nya bisa mencapai 6460 dan Geekbench 6 multicore-nya sampai 11000. Ini buktiin kalau laptop ini udah pasti kuat buat main game terbaru sekalipun. Walaupun ini laptop gaming, tapi kita bakal coba render buat kegiatan produktif juga dengan benchmark render video 4K berdurasi 5 menit render 3D BMW test di Blender. Ini adalah hasilnya. Terbukti kan, laptop ini punya performa yang bagus. Render video 4K durasi 5 menit cuma butuh 2 menit 57 detik aja. Dan render 3D di Blender itu cuma butuh 27 detik doang. Cepet banget kan? Udah terbukti kalau laptop ini nggak cuma bisa dipakai buat main game aja, tapi buat kegiatan produktif juga bisa. Nah, sekarang nih ke bagian yang ditunggu-tunggu, benchmark game. Game yang bakal kita coba yaitu Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Dota 2, dan Valorant. Berikut adalah hasilnya. Game Black Myth Wukong sama Cyberpunk 2077 yang bisa dibilang game berat aja bisa dapetin FPS tinggi nih di settingan high, ray tracing medium. Terbukti ya kalau laptop ini kuat buat jalanin game berat tanpa gangguan. Laptop ini tentu juga udah dibekali dengan kemampuan AI yang mencapai 194 TOPS atau Tera Operations per Second. Dengan bantuan AI ini, kemampuan dalam ray tracing dan DLSS 3 bisa jadi lebih optimal dan meningkatkan frame rate dan kualitas gambar. Lalu nih, kemampuan cooling laptop ini bagaimana? Laptop Axio Pongo 750 ini udah punya sistem pendingin active cooling dengan 2 buah fan dan 5 heat pipe yang pembuangannya menghadap ke belakang. Laptop ini punya cooling system yang cukup baik ya, karena di kondisi idle, suhunya cuma mencapai 48 derajat Celcius dan suhu tertinggi saat full load bisa mencapai 82 derajat Celcius. Bisa dibilang kalau sistem pendinginan di laptop ini bekerja dengan baik ya. Laptop Axio Pongo 750 ini laptop gaming yang punya spesifikasi kencang, kuat buat main game terbaru dengan settingan high, bahkan bisa dipakai buat produktif juga, tapi harganya terjangkau daripada laptop sekelasnya. Prosesor Intel Core i7 13620H yang dijodohin sama RTX 4050 bisa ngasihin performa yang tinggi, apalagi layarnya yang punya refresh rate tinggi 144Hz bisa dipakai dengan lebih optimal. Udah jadi rekomendasi banget nih buat kamu yang pengen laptop gaming terjangkau. Jadi laptop ini cocok buat siapa nih? Laptop ini cocok banget buat kamu para gamer yang lagi nyari laptop gaming dengan price to performance-nya paling worth it, apalagi yang punya dukungan software optimal. Laptop Axio Pongo 750 dibanderol dengan harga 13 jutaan rupiah aja. Dengan harga segitu, kamu gak cuma dapat laptopnya doang nih, tapi juga udah dengan 1 tahun garansi Accidental Damage Protection atau ADP. Selain itu, kamu juga bakal dapat garansi resmi dari Axio selama 3 tahun. Dan yang paling penting nih, kamu gak perlu cemas lagi kalau laptop Axio kamu kenapa-kenapa. Karena sudah ada kurang lebih 177 service center yang tersebar di seluruh Indonesia yang tentunya dengan layanan same day service. Kurang lengkap apa lagi coba? Nah, itu tadi review Axio Pongo 750 dari Kota Game. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media Kota Game biar kamu gak ketinggalan info laptop menarik lainnya. Gue Diko dari Kota Game, pamit undur diri. Bye-bye.